Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noser Ferianto, NIM 20104171153, kelas A2 Manajemen, Makul Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab bagian-bagian pertanyaan terkait ujian akhir semester Manajemen Pemasaran. Baiklah, untuk menjawab bagian yang A dengan soal nomor 1, apa judul drama kalian? Nah, judul drama yang kami ambil adalah Dunia Perusahaan Kosmetik. Terus mengapa kalian mengangkat judul Dunia Perusahaan Kosmetik? Itu karena bertujuan untuk menganalisis kepuasan konsumen dalam belanja online, baik memilih produk kecantikan dengan menggunakan konsumen retail online sebagai subjek penelitian. Kemudian, siapa-siapa saja anggota tim dalam drama tersebut? Yang pertama, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, yaitu ada Thomas Padre Alfianto yang sebagai manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, saya sendiri, Noser Ferianto, sebagai karyawan. Yang ketiga, Ruth Febri Asmawati sebagai karyawan. Dan yang terakhir yaitu Sinta Nawati sebagai karyawan juga. Kemudian lanjut nomor 2, yaitu isi cerita dalam video kami. Tersebut menceritakan tentang sebuah perusahaan yang mengalami penurunan penjualan produk kosmetik pada bulan-bulan tertentu dan mengusulkan bagaimana cara untuk meningkatkannya. Di sini kami mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada perusahaan kami. Kemudian yang ketiga yaitu judul lagu yang kami buat. Judul lagu yang kami buat adalah Pemasaran Distribusi. Kemudian soal nomor 4. Nah, ini berkaitan dengan kesan dan pesan dalam belajar manajemen pemasaran dalam satu semester. Yang dapat saya ambil dalam manajemen pemasaran selama satu semester ini, kesan saya sangat mudah mempelajari manajemen pemasaran karena kita sudah tahu apa yang dengan manajemen pemasaran dan apa juga yang termasuk dalam manajemen pemasaran. Yang saya sudah dapatkan dari mengikuti perkuliahan ini, manajemen pemasaran yaitu mutu kesehatan perilaku remaja dan kepuasan pelanggan. Baiklah, selanjutnya akan menjawab bagian B, yaitu terkait dengan teori-teori pemasaran. Dengan soalan yang pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdapat 3 komponen penting. Tugas saudara sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Nah, yang pertama yaitu harga ataupun cost. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh seperti tukang jahit pakaian. Ia membuat pakaian berdasarkan pesanan pelanggan. Jika pelanggan menginginkan kualitas jahitan yang bagus, dapat dipastikan harganya akan lebih mahal dibandingkan pesanan reguler. Kemudian yang kedua yaitu pengiriman atau delivery. Jika pelanggan memesan pakaian dengan kualitas yang bagus dan harga murah, atau ekspedisi dan pengiriman barang dengan layanan reguler dan biaya standar, maka hampir bisa dipastikan pengirimannya tidak akan bisa secepat pesanan ekspres. Kemudian yang terakhir adalah kualitas atau quality. Ini untuk memenuhi target harian. Ini bisa produsen menomorduakan faktor kualitas produk. Target produksi harian ini digunakan industri Jerman untuk efisiensi biaya tenaga kerja. Nah, contoh paling mudah untuk kita ambil adalah dalam industri Jerman yang menjahit pakaian berdasarkan target produksi harian. Lanjut ke soalan nomor 2, yaitu jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Nah,
Seperti yang kita ketahui, di dunia yang dinamis dan berkembang pesat ini, digital marketing menjadi yang terdepan dalam membuat perbedaan dalam banyak hal, khususnya dunia digital dan internet. Semakin kamu bisa merencanakan ke depan, semakin kamu merasa siap untuk mengelola perubahan tersebut ketika terjadi. Nomor 3 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Produk, untuk bisa unggul dari kompetitor, perusahaan harus membuat produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan. Produk yang diluncurkan di pasar tertentu saja harus memenuhi keperluan, kemauan, dan harapan konsumen. Price atau harga, penentuan harga produk juga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran karena bisa mempengaruhi permintaan dan penjualan di pasar. Kemudian distribution atau distribusi, konsumen bisa mendapatkan produk Anda tepat produk Anda distribusikan. Bisa berupa franchise, menawarkan produk di lokasi yang dapat dan target market yang sesuai adalah tujuan dari strategi ini. Kemudian promotion atau promosi. Produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan dengan promosi. Promosi ini merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan produk atau perusahaan Anda kepada audiens. Soalan nomor 4, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Karena hal ini dengan memasukkan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. 8 dimensi mutu diantara lain yaitu yang pertama, kinerja. Kinerja merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti atau core produk dari suatu produk, misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua, daya tahan berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet produk yang akan dipersiapkan lebih berkualitas dibanding produk yang cepat habis atau cepat diganti. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Yang keempat yaitu fitur. Fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Yang kelima, reliabilitas. Keandalan yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Yang keenam, estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model, atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Yang ketujuh, kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga. Yang terakhir yaitu serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Kemudian lanjut ke soal nomor 6, yaitu sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Nah, 4 manfaat mutu yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Kemudian soal nomor 7, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Brand equity adalah nilai tambah yang diberikan oleh produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir,
merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi sebuah perusahaan. Kemudian soalan yang terakhir yaitu sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Kita mulai dari keunggulan ekuitas merek. Ekuitas merek menguatkan program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Promosi memberikan insentif untuk mencoba rasa baru atau kegunaan baru akan lebih efektif jika merek itu dikenal dan jika tidak ada kebutuhan untuk mengurangi kebimbangan konsumen terhadap kualitas merek. Kemudian kelemahan ekuitas merek. Nah, kelemahannya yaitu nantinya bisa dijadikan acuan bagi pihak perusahaan untuk tetap melakukan inovasi terhadap produknya. Soalan bagian C, yaitu berkenaan dengan video pemasaran. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul video dari ketiga video di atas. Nah, video pertama, judulnya yaitu Prediksi Karir dan Tren Digital Marketing tahun 2022. Ia menjelaskan tentang ada role dan pekerjaan apa saja di bidang digital marketing. Video yang kedua, judulnya itu 9 Tren Digital Marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis dan menjelaskan video marketing, User Generated Content atau UGC. Video yang ketiga yaitu judulnya Penetapan Harga Psikologi Bisnis yang menjelaskan psikologi pricing harga psikolog atau psychological pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologi dan pada seseorang. Yang kedua, siapa saja pembicara dari ketiga video di atas? Video yang pertama dibicarakan oleh Purwadika dan Mendy Purwahartono. Yang kedua, dibicarakan oleh Desiana Andar. Yang ketiga, dibicarakan oleh Agung Dimas. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa-apa saja yang dibicarakan oleh kinerja pembicara dalam ketiga video di atas. Nah, dalam video pertama, Ibu Wendy dan Pak Andin membahas tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022, di mana 3 tahun ke depan digital marketing masih terus berkembang. Karena dari tahun ke tahun banyak terjadi, apalagi sekarang masih pandemi, terpaksa semua digital termasuk belajar dan kerja secara online. Kemudian dalam video yang kedua, Ibu Desiana membahas tentang 9 tren digital marketing yang bakal menjadi kunci strategi marketing untuk bisnis Anda di tahun ini melalui video marketing dan lain-lain. Yang ketiga, dalam video ketiga Pak Agung membahas tentang psikologi bisnis dalam seseorang sesuatu produk di bawah atau sadarnya. Kemudian soalan nomor 4. Pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video di atas adalah saya mengetahui apa-apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan digital marketing dan ketahanan dan mengetahui suatu psikologis bisnis dan kelebihan bisnis di era sekarang dan seterusnya. Yang kelima yaitu manfaat yang dapat saya terima setelah menonton ketiga video di atas tadi. Jadi saya tahu banyak tentang digital marketing dan peningkatannya dari tahun ke tahun. Saya juga memperoleh ilmu sebelum memberi atau bergabung di sebuah bisnis harus dipikirkan secara matang agar terhindar dari kejadian membeli suatu produk di bawah sadar. Nah, sekian jawaban-jawaban ujian akhir semester manajemen pemasaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.